Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan barokahnya serta rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, shalawatus salam selalu tersampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini akan membawakan materi tentang hari santri karena saya sendiri dulu adalah seorang santri. Santri itu sama aja kayak murid biasa, kayak siswa biasa. Artinya apa? Thalabul ilmi, para pencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu bagaikan berjalan di atas sayapnya malaikat. Itu dari kitab Al-Ala, kalau nggak salah. Dari kitab Ta'lim al-Muta'alim, thalabul ilmi itu sangat diperlukan. Karena apa? Itu yang akan terus meneruskan yang sanadnya dari seorang guru. Bedanya santri sama seorang murid siswa itu kayak gini. Kalau santri itu punya guru besar, yaitu seorang kiai ataupun abuya lah. Nah, abuya itu punya sanad. Sanad itu apa? Sambungan ilmu. Dari kiainya terus ke atas kiainya lagi, terus sampai sahabat, sampai tabiin, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau santri juga itu dididik untuk apa? Untuk mandiri. Jadi kita tuh dididik untuk mandiri supaya apa? Kita tidak terlalu bergantung dengan orang tua. Bayangkan aja, kalian nanti coba aja mondok. Kalian ngerasain gak ada orang tua, kalian di pondok sendirian, ngambil makan sendiri, nyuci sendiri, atau enggak ya apalah, cuman kegiatan gak kenal siapa-siapa baru datang pelangga-pelongo kayak gini. Itu hari pertama. Jujur saya dulu jadi santri itu nangis hari pertama. Bukan saya doang, banyak yang nangis di hari pertama. Dengan kayak gitu. Kedengeran. Apalagi saya juga tidur di luar kamar, di situ banyak yang tidur di situ. Gak pada tidur di kamar karena apa? Sempit, kamarnya kecil. Kita tidurnya di lantai kalau nggak punya kasur mah. Nah itulah salah satu perjuangan. Tapi ini ya kita nggak boleh membandingkan. Siswa itu juga tetap hebat karena apa? Siswa itu punya kelebihan yaitu kalau siswa bisa memanfaatkan teknologi karena apa? Dia tidak dikekang oleh sore pondok, jadi tidak hanya dari buku. Teknologi yang dipakai oleh siswa itu lebih luas. Jadi siswa itu ya dididik untuk belajar ilmu umum lah. Kita bisa, jadi siswa itu bisa multi talent lah. Bisa entah ada yang bisa IPA, ada yang bisa biologi, tiba-tiba bisa fisika juga. Tapi kalau santri itu biasanya ya, kalau salafiyah itu cuma bisa apa? Baca kitab, terus apa? Hafalan Quran. Itu yang disayangkan. Karena apa? Ulama-ulama zaman dulu nih ya, bukan cuma pintar agama, pintar matematika, kimia, kayak siapa? Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Imam Al-Ghazali. Bahkan universitas pertama itu yang ditemukan universitas apa? Itu Universitas Al-Azhar. Itu sebenarnya universitas pertama. Oxford gak kelas. Apa itu Oxford? Al-Azhar lah. Islam yang pertama menemukannya. Terus pengobatan modern yang menemukan siapa? Orang Islam juga. Lensa kacamata ini kalau kacamata nggak ditemukan orang Islam nggak bakal ada. Roda gigi yang menemukan orang Islam. Oleh karena itu kita jangan berkecil hati. Kalau misalnya kita walaupun pintar agama, jangan cuma pintar agama. Kita tetap kudu pintar ilmu umum. Terus juga sejarah resolusi jihad. Kenapa ada resolusi jihad? Kenapa kita memerjuangkan negara kita itu jihad? Karena ini, saya jelaskan. Indonesia itu dikasih siapa? Oleh Allah. Rahmat bukan?
Rahmat kan? Rahmat. Nah, di rahmat itu wajib dipertahankan. Untuk siapa? Untuk kita sebagai pemilik rahmat tersebut. Masa iya kita mau dijajah Belanda, dijajah Jepang, masih nyuci piring nanti sama orang Jepang? Nggak mau kan? Kita merjuangkan kemerdekaan kita sendiri untuk memerdekakan Indonesia sebagai rahmat dari Allah. Makanya ada si jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan oleh siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oleh karena itu dibuat juga yang namanya Yalal Waton oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Itu salah satu yang terkenal juga kalau di kalangan santri. Santri ini bukan hanya sekedar belajar ilmu agama. Kita juga punya perjuangan sendiri untuk apa? Mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Tapi saya kasih tahu ya, santri itu bukan robot. Tidak semua santri itu baik. Mau dimanapun, entah di sini, di Jakarta, di mana, sekolah manapun pasti ada orang jahatnya. Ada orang yang nakal, ada yang baik, ada yang nakal. Gak mungkin satu sekolah itu baik semua, itu gak mungkin. Pasti ada yang nakalnya. Entah kalau di pondok itu biasanya yang sering hilang itu sendal. Baru ke masjid, keluar sendal hilang. Nah itu salah satu contohnya. Tapi jangan ditiru, cuman sekedar contoh. Nah oleh karena itu ya, kita sebagai siswa, entah seorang siswa, entah santri itu sama aja. Kita tuh nyari ilmu. Bukan di sekolah itu nyari ilmu, bukan nyari gengsi-gengsi itu apa yang lain gitu. Nanti kita juga pasti bakal ngerasain kerja, bakal ngerasain kuliah. Kiai bilang, kalau kamu sudah lulus pondok, itu kamu tetap mazil. Saya ingat, saya itu seorang pencari ilmu. Jangan kalian lupakan, karena apa? Kalian walaupun sudah lulus, entah gimana pun, kalian tetap belajar. Karena apa? Yang lahat. Orang manusia itu tidak akan puas dengan sesuatu kecuali diberi apa? Tanah, yaitu mati. Nggak bakal puas manusia. Manusia isinya emas semua, habis. Bakal nyari lagi nggak? Nyari lagi yang lain. Nggak bakal puas mereka. Tapi ini ya, kita sebagai manusia itu emang tempatnya salah. Makanya itu kita harus bertaubat. Kita punya Tuhan, lu nggak mau kacau. Punya Tuhan masa nggak mau taubat? Nih ya, kalian punya dosa, mau sebesar bumi, sebesar alam semesta, sebesar dunia, sebesar akhirat, Allah pasti bakal ngampuni kecuali apa? Syirik. Tahu syirik gak? Tahu syirik? Minta ke dukun. Ya Allah, ya Allah. Miskom, maaf. Ke dukun, Pak, saya mau istri pakai semar mesem, pakai pelet, apalah. Nah itu syirik, gak boleh. Dosa loh. Lihat aja kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bermodalkan akhlak, kejujuran, dapat cantik, walaupun lebih tua, kaya lagi. Mau nggak? Makanya itu kita tuh bukan modal ilmu hitam itu udah kacau, udah lama itu, outdated. Kita ini udah modern, walaupun kita udah modern, meninggalkan iman. Tahu nggak Indonesia negara paling beriman ke berapa? Kalau nggak kedua itu ke-6 kalau nggak salah, yaitu 98 atau 96%. Tapi masalahnya gini, orang Indonesia yang percaya Tuhan, tapi lihat masih banyak korupsi, pencuri, begal. Nah, itu namanya tapi nakal. Lu emang kalian kira Allah tuh nggak punya? Kalian kira Allah tuh nggak? Oh nih ya, kalian di dalam gedung sekolah, Allah mau di mana aja pasti ngeliat. Karena apa? Allah itu ada di dalam hati. Allah itu di mana-mana. Kalian ini ciptaan Allah. Makanya ada yang istilahnya ajarji. Nih. Allah itu ya, bagaimana kita tahu kalau ada itu Allah? Adanya alam semestanya, adanya alam semesta, itu bukti adanya Allah. Coba kalian ikuti teorinya Darwin, yang kata manusia dari monyet. Emang kalian mau disamain monyet? Nggak mau kan? Kayak
kayak gitu, itu teori, hanya teori, tidak berlaku. Masa iya manusia awalnya dari ikan? Ada yang bisa teori manusia dari ikan. Gimana itu dari manusia? Dari ikan ke manusia. Tumbuh dari apanya dulu? Nah, makanya itu, kita itu manusia itu makhluk yang sangat spesial. Jin kelas. Malaikat gak kelas. Malaikat kalah sama manusia. Karena apa? Manusia punya akal dan nafsu. Kalau malaikat cuma punya akal, jin cuma punya nafsu. Manusia kalau bisa ngalahin nafsunya demi akal, itu pahalanya lebih. Manusia berjuang melawan nafsu. Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya perang paling besar itu adalah perang melawan nafsu. Apa? Pengen punya McLaren, iPhone, itu masuk nafsu juga. Kita juga kadang suka ngeritik, woi, mana ini spray gratis yang kau janjikan? Gak ada, gak dapat. Itu juga nafsu. Karena apa? Kita terlalu berharap. Itu yang namanya mental miskin. Kita itu harus bisa berinovasi. Ini 2024, bukan 1900-an lagi yang masih pribumi. Kita tuh udah modern, bukan orang-orang pribumi lagi. Jadi kita tidak boleh berharap akan sesuatu. Punya anak banyak, itu tandakan rezeki. Kalian tahu nggak? Ini ya, zaman modern ini, ngelahirin aja bayar. Anak lu udah dikasih apa gitu, entah nggak tahu apa lagi, dibayar ini, ada lagi tapera itu yang nggak tahu jelas. Nah gitu, anak kecil suruh bayar, nabung buat beli rumah, sampai hari kiamat pun nggak bakal dapet rumah. Orang sehari 30.000, nggak jelas. Ya ada juga yang menarik nih, ada pondok nih ya. Di pondok itu ada yang namanya roan. Roan tuh ngapain? Ada ngecor, ada ngangkatin berbel. Jadi itu kita tuh jadi kuli bangunan. Saya juga masih hafal nih, takaran semen tuh, takaran bikin beton tuh, semen 1, terus pasir 12, kalau nggak salah 12 atau 15, 12, terus steel 10, 15. Nah itu salah satu keistimewaannya. Jadi kita turun di masyarakat, langsung dapet. Jadi kita itu, wah ada pembangunan nih, siapa tahu diajak. Tapi kita di sana itu nggak dibayar. Kita tuh dapat es teh, sudah gas langsung, angkat, enak. Nggak mikirin, aduh gue capek, aduh luka ini itu. Ya itu sekedar sharing lah. Ya karena waktunya sudah menipis, nggak mau. Serah saya lah, saya yang pidato kan ya. Mau kapan aja saya terserah saya. Nah oleh karena itu ya, gak usah protes. Saya juga punya energi. Capek enggak? Ini saya nggak pakai teks ini, saya mikir sendiri. Saya kasih tahu ya, ilmu tuh mahal. Walaupun kalian cuma bisa gugu gaga itu mahal. Nih kalian misalnya masih bayi nggak diajarin ngomong, kalian berkomunikasi dengan manusia lain gimana? Masa ya kalian masih bayi ngomong, ya enggak, makanya itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.